Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, karena minggu lalu kalian sudah melaksanakan uji kompetensi pada bab sebelumnya, maka pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Kenapa berbicara tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga itu penting? Karena tetangga, saudara, dan teman adalah orang-orang di sekitar kita yang setiap hari selalu bertemu dengan kita. Sehingga adab kepada mereka pun harus dijaga. Dalam pembelajaran pada hari ini, ada 2 tujuan yang Ibu tekankan dari banyak tujuan pembelajaran, tapi ada 2 yang ingin Ibu tekankan. Setelah pembelajaran ini, Ibu harap anak-anak bisa menjelaskan apa itu adab bergaul kepada saudara, teman, dan tetangga sehingga anak-anak dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak dapat menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya." Silakan diamati hadis berikut. Kira-kira apa? Begitu pentingnya adab kepada tetangga sehingga Rasulullah pun berkata, barang siapa ia beriman kepada Allah, jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka engkau harus memuliakan tetangga. Jadi, orang-orang yang memuliakan tetangga itu dianggap dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang lain, dari Aisyah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk berbuat baik terhadap tetangga, sehingga aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta waris. Jadi, posisi tetangga itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Baik, kita bahas ya satu persatu. Apa itu tetangga, apa itu saudara, apa itu teman. Saudara. Nah, saudara kita semua punya saudara ya. Ya, betul, saudara adalah orang-orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Bisa saudara kandung atau bisa saudara sepupu. Pokoknya orang-orang yang masih memiliki hubungan kerabat, hubungan darah itu namanya saudara. Teman. Teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita. Ada di sekitar kita, sering bertemu dengan kita. Teman semeja kalian di sekolah misalnya. Teman mengaji kalian di masjid misalnya, itu teman. Orang-orang yang sudah pernah bertemu dengan kita, melakukan interaksi dengan kita, itu disebut teman. Kemudian tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Itu tetangga. Tetangga satu RT, tetangga satu RW, tetangga satu desa, itu tetangga. Nah, adab pada bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga ini sangat-sangat perlu untuk dijaga. Teman dan tetangga hakikatnya juga saudara kita, ya. Apalagi tetangga-tetangga yang rumahnya ada di sekitar rumah kita, ini yang sangat-sangat penting untuk dijaga adabnya, agar hubungan kita dengan tetangga, teman, dan dengan saudara ini selalu harmonis. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada 2 ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat. Ibnu Sabil, hamba sayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." Jadi, Allah ini tidak menyukai orang-orang yang tidak mau menjaga adabnya kepada sesama. Karena dianggap orang-orang yang tidak menjaga adab berarti dia sombong dan membangga-banggakan diri. Seperti itu di dalam hadis tersebut. Di dalam firman Allah tersebut.
Lantas seperti apa sih bentuk ciri-cirinya adab kepada saudara itu? Nah, yang pertama kita tentu harus menjalin silaturahmi antara saudara. Jadi, sesibuk-sibuk apapun kita, yang namanya saudara sudah sewajarnya saling menjaga silaturahmi, saling berkunjung tanpa ada pamrih. Jadi jangan sampai kita datang ke rumah saudara kita cuma buat cari keuntungan, cuma biar dibantu, cuma cari hutang, seperti itu nggak boleh. Yang kedua, saling perhatian dan kasih sayang. Jadi, kita harus saling membantu saudara kita, baik berupa materi, tenaga, maupun pikiran. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Yang keempat, menjauhi sifat permusuhan kepada saudara. Yang kelima, menjaga perasaan saudara. Ini paling penting. Jangan sampai kita ini menyinggung perasaan saudara kita karena hal-hal sepele, apalagi sampai menyakiti hatinya. Jadi kita harus hati-hati betul dalam berbicara, bersikap, berperilaku terhadap saudara kita. Agar apa? Agar hubungan kita tetap nyaman kepada saudara kita. Kemudian, bagaimana ada bergaul kepada teman? Yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Suka membantu teman dalam hal-hal kebaikan tentunya ya. Membawa kebaikan di dalam pergaulan. Nah, salah satu adab yang penting di dalam berteman adalah kita membawa dampak positif kepada teman kita. Jadi jangan sampai kita punya sifat buruk, kita ajak-ajak teman kita. Yang keempat, menganggap teman sebagai one team, one aim. Satu tim, satu tujuan gitu ya. Tapi jangan tujuan yang buruk juga. Terus kemudian yang kelima, menanamkan sifat mengalah. Jadi yang namanya berteman itu harus banyak mengalah. Sama halnya dengan beradab kepada teman tadi, kepada tetangga pun juga kita harus menerapkan sifat mengalah. Karena apa? Karena di dalam hubungan sosial itu kita nggak bisa sebagai makhluk sebagai makhluk sosial itu kita nggak bisa meninggi-ninggikan ego kita. Jadi kalau kita mau hubungan kita baik dengan sesama, kita disenangi dengan lingkungan, kita harus memiliki sifat tepos liro gitu. Terus menerapkan 5S, sapa, salam, senyum, sopan, dan santun, menjaga kerukunan dan keamanan, menganggap tetangga sebagai saudara, saling silaturahmi. Terus yang kelima, yang paling penting, kita selalu berprasangka baik kepada siapapun. Jangan negatif thinking. Tanamkan sifat positif thinking. Yang keenam, selalu membuka pintu maaf. Jadi jangan jadi anak yang pendendam. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini karena waktunya sangat mepet sekali. Ibu harap di sedikitnya materi ini anak-anak bisa kembangkan dengan browsing di internet. Silahkan cari-cari materi-materi di internet tentang adab bergaul kepada teman, tetangga, dan saudara. Sekian dari Ibu, banyak hilaf mohon dimaafkan. Tetap menjadi pribadi yang selalu positif. Tetap jaga sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Jaga akhlak dimanapun kalian berada. Jangan egois. Dan jangan lupa selalu toleransi kepada sesama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.